Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trista Godeliva Silayan dari kelas 5 R5H. Di sini saya akan menjelaskan LPP Reading, yaitu Satuan Pendidikan dari SMA Nusantara, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas 11, topiknya Understanding Narrative Text. Alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Yang pertama ada identifikasi peserta didik berdasarkan observasi dan asesmen diagnostik. Pertama, sebagian siswa sudah memiliki pemahaman dasar tentang naratif teks atau cerita rakyat legenda. Beberapa siswa perlu penguatan pada kosakata naratif dari karakter, settings, conflicts. Lalu dalam keterampilan membaca, siswa bervariasi. Ada yang dapat menemukan main idea dengan cepat, ada yang membutuhkan bimbingan saat mencari detail informasi. Lalu guru menerapkan diferensiasi proses dan produk sesuai kebutuhan. Di identifikasi mata pelajaran, di sini pembelajaran fokus pada keterampilan reading comprehension untuk memahami naratif teks. Sudah mengenal dasar-dasar teks naratif sebelumnya, sehingga pada kelas 11 mereka diarahkan untuk menganalisis ide pokok, detail cerita, kosakata, serta struktur teks. Materi ini relevan untuk meningkatkan literasi, pemahaman teks fiksi, serta kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu di bagian desain pembelajaran yang pertama itu ada capaian pembelajaran atau CP. Peserta didik mampu memahami gagasan utama serta informasi rinci dari berbagai teks naratif dan informatif, serta mampu menjelaskan kembali informasi secara lisan atau tulisan. Lalu kompetensi atau tujuan belajar, pada akhir pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi main idea dari naratif teks, menemukan informasi spesifik seperti karakter, setting, conflict resolution. Lalu yang ketiga, menemukan makna kata berdasarkan konteks. Empat, menyimpulkan isi teks dalam bentuk ringkasan singkat. Yang kelima, menunjukkan sikap kolaboratif dan komunikasi yang baik selama diskusi. Profil pelajar Pancasila atau 3P itu bernalar kritis, isinya itu menganalisis sisi teks, lalu kreatif, membuat ringkasan naratif, gotong royong, bekerja sama dalam kelompok. Dalam materi pembelajaran, yang pertama itu dari naratif teks itu sendiri ada strukturnya, yaitu orientation, complication, resolution. Lalu kosakata naratif, once upon a time, suddenly, finally, brave, magical. Lalu cara menemukan main idea dan supporting details, teknik membaca skimming dan scanning. Lalu metode atau mode pembelajaran itu yang pertama discovery learning, yang kedua cooperative learning, yang ketiga three-phase reading atau pre-reading, while reading, post-reading. Lalu yang selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Di sini pertama pendahuluan. Pendahuluan itu memakan waktu 10 menit. Yang pertama guru memberi salam dan memotivasi siswa. Lalu apa persepsi, apa cerita rakyat favorit kalian. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan aktivitas hari ini. Yang kedua kegiatan inti itu 70 menit. Yang pertama ada pre-reading 15 menit. Guru menunjukkan gambar terkait teks naratif atau contoh Malin Kundang, The Legend of October, Beauty and the Beast, terus habis itu Keong atau The Other's Fable Story atau The Other's Myth Story. Lalu siswa memprediksi cerita berdasarkan judul dan gambar. Guru memberikan kosakata kunci yang muncul. Nah, yang kedua, the while reading itu memakan waktu 35 menit. Yang pertama, pertama itu skimming, itu mengidentifikasi main idea. Siswa membaca teks secara cepat, menjawab pertanyaan what is the story about, who is the main characters. Lalu yang reading kedua itu scanning, detail information. Di sini siswa membaca ulang teks, menjawab worksheet berisi character, setting, problem, events, resolution. Vocabulary in context. Siswa menemukan arti kata sulit berdasarkan konteks minimal 5 sampai 7 kata. Lalu yang terakhir ada post reading, itu memakan waktu 20 menit. Setiap kelompok menyusun ringkasan 5 sampai 6 kalimat mengenai isi teks. Presentasi singkat per kelompok, guru memberikan umpan baik terhadap isi dan pemahaman. Yang terakhir ada penutup, ini memakan waktu 10 menit. Yang pertama refleksi, siswa menuliskan apa yang mereka pahami dan apa yang masih sulit. Guru menyimpulkan pembelajaran, lalu memberikan tugas rumah, membuat ringkasan naratif teks lain yang bisa
siswa pilih 5 sampai 7 kalimat. Lalu asesmen penilaiannya itu pertama asesmen formatif, observasi diskusi, sikap kolaboratif, jawaban siswa pada worksheet saat while reading, pertanyaan lisan selama kelas. Lalu ada asesmen sumatif, tes pemahaman, main idea, detail information, vocabulary and context, ringkasan narrative text. Rubriknya itu kelengkapan, ketepatan informasi dan bahasa. Penilaian sikap, kerjasama, komunikasi, tanggung jawab. Media dan sumber belajar, textbooks bahasa Inggris SMA kelas 11, narrative text atau dalam printout atau digital, LCD atau projector, worksheet reading, kamus bahasa Inggris Indonesia. Diferensiasi pembelajaran dalam dalam kurikulum merdeka. Di konten ini ada teks naratif dengan tingkat kesulitan berbeda untuk siswa yang memerlukan. Di proses, siswa yang cepat diberi tugas tambahan membuat diagram alur atau plot diagram. Siswa yang membutuhkan bantuan mendapat kosakata tambahan dan bimbingan membaca. Lalu yang terakhir produk, pilihan output, ringkasan teks, mind map cerita, atau infografis alur cerita. Eh, Sekian RPP reading yang sudah saya buat tentang understanding narrative text kelas 11 di SMA Nusantara. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan materi untuk narrative text ini, understanding narrative text. Di sini saya akan memberikan materi terkait understanding narrative text. Yang pertama, table of content. Di sini ada introduction, structure, elements, language, features, reading techniques, example, and exercise. Lalu di pertama ada introduction. Narrative text is a type of text that aims to recount an event or story, or real or fictional, with the main purpose of entertaining the reader while conveying a moral message. Jadi di sini narrative text itu jenis teks yang menceritakan yang fiksi, cerita fiksi yang atau tidak nyata, yang bertujuan untuk bertujuan untuk menghibur pembaca dan memberikan pesan moral atau pesan. So the next is, did you know the example of narrative text? Apa ada yang tahu contoh-contoh dari narrative text? Ya, jadi narrative text itu bisa dalam berupa fable, myth, uh, legend, or cerita rakyat. Ada cerita rakyat, dongeng, terus fable itu cerita yang karakternya dari hewan, terus abis itu ada juga yang mitos gitu. Itu contoh dari beberapa jenis narrative text. Lalu yang selanjutnya di structure. Yang pertama orientation. The opening section introduces the characters, time, and place of the story. For example, once upon a time, there lived a poor boy named Malin Kundang in a small village. Di sini pengenalan tokoh, tempat, dan waktu dalam cerita tersebut. Kedua, complication, the part where the character experiences problems or conflicts. For example, Malin became rich, but he refused to admit his mother. Di sini sudah mulainya muncul permasalahan dalam sebuah teks dan sebuah teks naratif. Yang ketiga, resolution. The resolution of the problem can have a happy or sad ending. For example, finally, Malin was cursed into a stone. Di sini resolusi ini penyelesaian masalah yang endingnya itu bisa bahagia, bisa tidak. Lalu yang selanjutnya ada elements sama characters. Characters in the story or main characters and supporting characters. Jadi di unsur-unsur cerita naratif teks. Yang pertama ada karakter. Di sini karakter di ceritanya bisa karakter utama ataupun karakter pendukung, tokoh pendukung. Kedua, setting, the place and time in which the story takes place. Jadi di sini tuh setting tuh tempat atau waktu di mana cerita itu diambil. Lalu conflict or problem, the main issue in the story. Masalah yang ada di cerita itu. Events itu rangkaian peristiwa. A series of events itu rangkaian peristiwa. Yang terakhir ada resolution. The resolution of the conflict. Jadi penyelesaian masalahnya seperti apa. Lalu di language features itu pertama ada past tense. Penggunaan bahasanya itu ada past tense.
Contohnya lived, when, so, become. Lalu time correctives itu once upon a time, then, suddenly, finally. Yang selanjutnya action verbs, ran, tried, helped, fought. Lalu yang terakhir ada adjectives, brave, kind, evil, magical. Untuk adjective ini fokus kepada karakter tokoh. Lalu yang selanjutnya ada reading techniques. Yang pertama skimming, read quickly to find the main idea. Seperti yang di RPP tadi sudah saya jelaskan, skimming itu uh, sekali baca untuk mencari main idenya. Lalu key questionnya itu biasanya what is the story about, who is the main characters. Lalu scanning itu reading to find specific information. Ini teknik reading kedua, membaca kembali cerita tersebut untuk mencari specific information. Biasanya dia fokus kepada karakter, setting, problem, resolution. Tokoh, terus penempatan tempat, waktu, suasana, lalu ada masalah dan penyelesaian masalahnya. Lalu di sini ada example and exercise. Di sini saya mengambil cerita Keomas. Di sini bisa dibaca oleh mahasiswa yang ingin membaca. Di sini pertama ada orientation, lalu ada complication, yang terakhir ada resolution. Di sini complicationnya di 2 paragraf, ada 2 masalah di sini. Mungkin juga bisa 1 di dalam 2 paragraf ini masalahnya di complication ini. Lalu terakhir resolution ada penyelesaian masalah. Lalu yang terakhir biasanya mengambil kesimpulan dari cerita tersebut dibuat pertanyaan, yaitu what is the main idea of the text, who are the characters in the story, where did the story take place, what problem happened in the story, what can we learn from the story. Sekian presentasi dari saya terkait materi understanding narrative text. Kiranya dapat dimengerti dan bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.